Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Animenya dari anak-anak elit yang kalau soal poin itu sulit banget gitu. Dan ya, jadi ini masih berhubungan dengan episode ke-8 dari animenya itu sendiri. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah Horikita menentukan kalau Yamauchi harus di DO pada ujian kali ini, cerita pada volume ke-10 kali ini tuh sendiri akan mulai masuk ke dalam agenda klimaksnya. Di mana perdebatan akan mulai terjadi di sini, di mana tindakan dari Horikita saat ini tuh adalah hasil informasi yang ia terima dari si Manabu. Di mana Manabu mengatakan kalau Ayanokoji adalah target DO pada ujian kali ini, dan yang menjadi pemimpin di kelas soal usulan tersebut itu adalah si Yamauchi. So, jadi karena itulah Horikita mengincar Yamauchi berdasarkan prioritas kekuatan kelas yang paling bawah. Bahkan terkesan sebagai beban kelas sih. Ya, pada hal ini tuh sendiri Horikita mulai bersikap objektif ya, dimana dari hasil analisanya gitu kan, untuk hal kontribusi kelas Yamauchi berada di tingkat paling bawah. Di atasnya ada si Ike dan di atasnya lagi tuh ada si Sudo. Ya, mendengar hal tersebut Sudo terkejut kalau ia juga masuk ke dalam kandidat DO oleh si Horikita. Namun setelah Horikita ini tuh menjelaskan kalau nilai Sudo memang sudah membaik daripada yang sebelumnya, namun sikap kerasnya masih menjadi masalah bagi kelas untuk kedepannya. Dan untuk Ike sendiri, ia berhasil menyalip Yamauchi dalam nilai ujian akhir-akhir ini, dan itu menempatkan Yamauchi berada di posisi terendah di kelas C saat ini. Oh ya, di sini Horikita juga mengatakan kalau ia sudah tahu kalau kelas 1C sudah membentuk kelompok besar sendiri-sendiri tanpa diketahui orang lain dan menargetkan Ayanokoji untuk di DO pada ujian kali ini. Nah, saat mengatakan hal tersebut, semua anak di dalam kelas itu merasa syok banget gitu kan, dari mana Horikita mengetahui hal tersebut. Dan dengan cepat Yamauchi mencoba untuk mengkambing hitamkan Ike atas bocornya informasi tersebut. Bahkan sebelum didesak lebih jauh oleh si Horikita, Yamauchi langsung mengatakan kalau Kushida adalah pengkhianatnya. Yamauchi mengatakan kepada kelas kalau Kushida adalah orang yang menyuruhnya untuk mengkritik si Ayanokoji. Namun ya, dengan kepiawannya si Kushida, ia pun berhasil membela dirinya dengan mengatakan kalau ia tidak ingin Ayanokoji ini tuh dikeluarkan. Dan tidak ingin ada temannya yang dikeluarkan juga, dan dia hanya ingin membantu si Yamauchi. Dan tentu aja di sini Kushida berbicara dengan muka polosnya, dan itu membuat empati para anak-anak kelas itu terarah kepada sosok dari si Kushida itu sendiri. Bener-bener ya, di sini Yamauchi didesak bukannya mikir, malah dia sibuk ketuduh sana sini gitu kan, mengenai rencananya yang bocor keluar dari kelompoknya yang ia buat sendiri. Nah, dari semua kerisuhan tersebut gitu kan, Horikita akhirnya mengambil kesimpulan mengenai deduksi pada masalah kelas kali ini, di mana Horikita mengatakan kalau Kushida dimintai tolong oleh si Yamauchi untuk mengajak teman sekelasnya mengeluarkan si Ayanokoji. Dan usulan itu Yamauchi dapat dari si Sakayanagi Arisu dari kelas 1A. Ya, dalam hal ini kelas 1C telah disusupi oleh Sakayanagi melalui si Yamauchi. Dan tindakan itu sudah mengkhianati kelas, dan Horikita berpendapat kalau Yamauchi harus bertanggung jawab atas tindakannya. Karena kalau orang seperti Yamauchi itu dibiarkan tetap berada di kelas, tidak menutup kemungkinan di masa depan hal serupa akan terjadi lagi. Dan itu akan membuat posisi dari kelas C akan dalam masalah besar. Ya, meskipun di sini Yamauchi terus-terusan membela dirinya, namun karena Koenji sedikit memberikan dorongan kepada kelas, di mana ia mengatakan kalau ia tidak bisa bersama dengan seorang pengkhianat. Maka gagasan dari Horikita untuk mengeluarkan Yamauchi semakin bisa diterima oleh anak-anak kelas 1C itu sendiri. Ya, sebelum Horikita menyelesaikan deduksinya dan menyarankan semua keputusan suara pada setiap orang masing-masing tanpa adanya polarisasi suara pada ujian kali ini yang awalnya telah terpolarisasi oleh si Sakayanagi, Hirata muncul dengan ucapan yang keras banget. Ia bahkan sempat menciptakan suara besar dengan menghentak ke atas mejanya, sambil mengatakan kalau Horikita harus menghentikan semua perkataannya mulai dari sekarang. Ya, Hirata masih belum bisa menerima akan adanya teman sekelasnya yang bakalan di DO nantinya. Dan Hirata membuat kegaduhan di kelas untuk membuat semua orang itu membenci dirinya dan memberikan suara kritikan kepada dirinya. Ya, intinya di sini tuh si Hirata tuh pengen mengorbankan diri lah, walaupun sebenarnya di sini Ayanokoji udah mengerti maksud dari si Hirata itu sendiri. Nah, singkat cerita, hari pemilihan pun tiba ya, dimana hasil dari itu semua adalah seperti ini. 02 menang di Bali. Hehe, nggak bercanda. Jadi untuk urutan penerima suara pujian terbanyak ketiga didapatkan oleh si Kushida. Lalu yang kedua itu ada Hirata, dan yang pertama itu adalah si Ayanokoji. Di mana di sini Ayano mendapatkan banyak suara pujian dari kelas lain secara mayoritas.
Ya, hal itu membuat Horikita merasa merinding dengan apa yang telah Ayano ini tuh lakukan, meskipun Ayano bilang kalau ia tidak melakukan apapun pada ujian kali ini. Nah, untuk penerimaan suara kritikan terbanyak itu jatuh kepada si Yamauchi. Ya, di sini Yamauchi merasa kalau ini semua tidak masuk akal. Dimana kalau ia mendapatkan suara kritikan dari sebagian kelas C, harusnya Arisu telah menutupi kekurangan tersebut itu dengan suara pujian yang diberikan oleh anak-anak kelas A itu sendiri. Ya, namun kenyataannya dimana di sini Horikita mengatakan kalau sebenarnya Yamauchi sepenuhnya telah ditipu oleh si Arisu Sakayanagi. Dan ya lebih jelasnya lagi, Koenji malah memanasi Yamauchi untuk cepat keluar dari kelas karena dia udah bukan bagian dari kelas 1C lagi. Ya, di sini Yamauchi keluar dengan emosi yang sangat besar banget, namun berkat interaksi dari si Koenji, kemarahan Yamauchi hanya tertuju pada dirinya si Koenji. Dan Yamauchi pun kembali ke dalam perusahaan ternamanya, yaitu Black Room. Nah, di sini Yamauchi benar-benar menerima apa yang ia perbuat, di mana sejak awal ia hanyalah boneka yang ingin Arisu buang karena telah membuatnya itu jatuh pada beberapa episode sebelumnya, tepatnya itu pada ujian camp pelatihan campur yang ada di awal-awal season ketiganya, dan itu membuat Arisu menaruh dendam terhadap si Yamauchi. Ya, bisa dibilang ini adalah balasan untuk Yamauchi dari si Arisu. So, jadi kurang lebih seperti itulah hasil dari ujian suara untuk episode ke-8-nya dari animenya Classroom of the Elite yang bakalan kembali tayang nanti pada hari Rabu depan, tepatnya itu pada tanggal 21 Februari 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun rada-rada premium sih. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani. Oh ya, untuk detail dari keseluruhan akhir dari ending volume ke-10-nya itu sendiri nanti aku bakalan buat di video yang terpisah, dimana banyak banget hal-hal yang terjadi sebenarnya, seperti bagaimana Ayano Koji menyelesaikan masalahnya dari si Ichinose, yang mana Ichinose nggak perlu lagi minjem poin sama si Nagumo karena nantinya anak kelas D itu kelasnya si Ryuen juga butuh bantuannya si Ayano Koji. Nanti Ayano Koji bakalan jadi penengah untuk yang namanya itu solusi dari kedua kelas tersebut, yang mana nanti anak-anak dari kelas D itu bakal memberikan poin pribadi mereka kepada si Ichinose, dan Ichinose memerintahkan semua anak di kelas B itu sendiri untuk memberikan suara pujian terhadap si Ryuen, dimana di sini Ryuen bakalan diselamatkan, dan yang jadi orang yang bakalan DO di kelas D itu sendiri adalah si Manabe, orang yang pernah ngebully K pada season keduanya kemarin. Dan di sini lagi-lagi ya Nagumo bakalan merasa jengkel banget lah karena rencananya untuk bisa memelihara si Ichinose itu gagal lagi gitu kan. Dan di sini juga kita bakal lihat bagaimana nanti interaksi antara si Ayano Koji dan juga si Arisu di akhir ujian kali ini, dimana di ujian kali ini sendiri ternyata si Arisu tuh ngasih kabar kepada si Ayano Koji kalau ayahnya itu ya bakalan segera digantikan lah sama orang yang menurut dia itu sangat-sangat ya bisa bikin peraturan yang cukup aneh banget di sekolah kali ini, dan tentu aja orang tersebut itu bakalan mengincar si Ayano Koji, dan itu bakalan jadi masalah besar lah buat si Ayano Koji. Makanya Ayano Koji bakalan fokus buat bisa ngalahin si Arisu ke depannya, dan setelah itu dia bakalan mencoba untuk yang namanya itu melawan musuh terbesarnya untuk season ketiga kali ini, yaitu Tsukishiro, orang suruhan dari bapaknya si Ayano Koji itu sendiri. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Nanti hal-hal seperti itu bakal aku jelaskan di video yang selanjutnya, jadi kalian tungguin aja.